3. Siap, gerak. Lancang depan, gerak. Tegak, gerak. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik, Bu. Oke, kalau ibu tanya kabarnya, kalian dengan penuh semangat bersama-sama menjawab kelas 81 luar biasa. Sekali lagi ya, dengan penuh semangat ya. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Kelas 81 luar biasa. Terima kasih. Nah, hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Hadir semua. Kemarin apakah sakit sudah masuk nak? Alhamdulillah sudah, Bu. Sudah sehat? Sudah. Sudah sehat. Alhamdulillah kalau begitu. Jadi hadir semua ya hari ini ya. Ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas Saprianto, coba pimpin doanya. Marilah teman-teman kita membaca doa mulai. Doa selesai. Terima kasih Saprianto. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita tepuk apa nak? PPK. PPK dipimpin oleh teman kalian ya. Serina ya Ser. Berdiri semuanya, berdiri. Marilah teman-teman kita bersama-sama tepuk PPK. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Terima kasih Serina. Semangat ya untuk belajar. Ya? Siap? Sebelum Ibu memasuki materi kita hari ini, Ibu ingin bertanya tentang materi kita yang minggu lalu. Siapa yang masih ingat? Ya? Tentang teks eksplanasi. Tentang teks eksplanasi. Benar Moni. Tentang teks eksplanasi, apa yang kita bahas kemarin tentang teks eksplanasi? Saya, Bu, Ya? tentang pengertian dan ciri-ciri teks eksplanasi. Iya, tentang pengertian dan ciri-ciri teks eksplanasi. Nah, teks eksplanasi itu kan kemarin menjelaskan tentang suatu fenomena alam ya. Nah, sekarang Ibu ingin tahu, sebutkan fenomena alam yang pernah terjadi di sekitarmu. Ya, Bu. Ya, rasa apa Rasya? Bu. Kebakaran, apalagi? Gerhana bulan. Gerhana bulan, apalagi nak? Tanah longsor. Tanah longsor, ada yang lain? Ya? Bu. Banjir. Nah, itu fenomena-fenomena alam yang terjadi. Untuk menjawab fenomena alam itu mengapa dan bagaimananya itulah, maka materi ini Ibu berikan ya. Nah, materi kita hari ini tentang struktur teks eksplanasi, variasi pola pengembangan teks eksplanasi, dan menulis teks eksplanasi. Itu ya materi kita. Nah, ini materi kita. Jadi ada struktur, ada variasi pola, dan menulis teks eksplanasi. Nah, kemudian HD kita hari ini atau kompetensi dasar kita hari ini itu ada di 3.10.
Menelaah teks eksplanasi berupa paparan kejadian suatu fenomena alam yang diperdengarkan dan dibaca. Kemudian KD keterampilannya 4.10 itu menyajikan informasi dan data dalam bentuk teks eksplanasi proses terjadinya suatu fenomena secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur unsur kebahasaan atau aspek lisan. Itu KD hari ini ya, kompetensi dasarnya. Kemudian tujuan pembelajaran yang akan kita capai itu kegiatan pembelajaran melalui model problem-based learning. Peserta didik mampu menentukan bagian-bagian struktur, menelaah variasi pola pengembangan, dan menulis teks eksplanasi dengan benar. Itu tujuan pembelajaran hari ini. Nah, di sini Ibu tampilkan suatu fenomena alam. Kalian cermati gambar ini. Nah, apa yang kalian temukan pada gambar ini? Tiana, apa nak? Banyak air, Bu. Banyak air. Apa lagi? Ya, Itu kakak. gambar banjir, Bu. Itu gambar banjir. Apa lagi? Ada apa lagi di sana yang kalian temukan dari gambar ini? Mobil motornya terendam. Iya, mobil, motor itu semua terendam ya. Ini adalah fenomena alam tentang banjir. Nah, dari gambar ini ada yang ingin bertanya? Ya, Serina, apa Ser? Mengapa banjir bisa terjadi, Bu? Nah, temannya ada yang bertanya, mengapa banjir itu bisa terjadi? Ada yang bisa jawab? Ayo, Bu. Ya, Monika. Karena selokan dan aliran air tersumbat sampah. Nah, karena selokan dan saluran air tersumbat sampah. Itu merupakan salah satu faktor penyebab banjir ya. Itu faktor sosial. Ya, faktor karena ulah manusia. Agung buang sampahnya di mana, Agung? Di kotak sampah. Jangan ya kalau buang sampah sembarangan karena itu akan merugikan orang banyak karena akan mengakibatkan banjir. Nah, itu satu faktor. Faktor yang kedua ada tidak? Bu. Ya, apa? Karena hujan turun terus menerus. Iya, karena hujan turun menerus itu faktor alam ya. Hujannya tidak berhenti, Bu, dari pagi, Bu, sampai sore, Bu. Nah, jadi airnya, saluran air, penampungan air itu sudah tidak bisa lagi menampung airnya meluap dan ke pemukiman warga. Itulah karena terjadi banjir. Nah, faktor-faktor tadi kalau dalam struktur teks eksplanasi dia masuk ke struktur bagian apa? Siapa yang tahu? Rangkaian peristiwa, Bu. Wah, bagus. Rangkaian peristiwa ya. Jadi dia ada di struktur bagian rangkaian peristiwa. Nah, sebelum rangkaian peristiwa ini kita harus mengidentifikasi dulu fenomena apa. Misalnya apa? Banjir, kemarau, misalnya terjadinya gerhana matahari, misalnya. Nah, itu strukturnya ada di bagian apa? Yona? Identifikasi fenomena. Iya, benar ya. Identifikasi fenomena. Nah, kemudian bagian ketiga, bagian terakhir pada struktur teks eksplanasi itu berisi komentar atau penilaian. Siapa yang bisa? Apa itu namanya? Ulasan. Ya. Iya, ulasan ya. Jadi ada 3 struktur teks eksplanasi. Nah, ini ada 3 struktur teks eksplanasi. Ya, coba baca. Monika. Struktur teks eksplanasi. 1. Identitas fenomena. Mengidentifikasi sesuatu yang akan diterangkan. Hal itu bisa terkait dengan fenomena alam, sosial, dan budaya. 2. Rangkaian peristiwa. Perincian atas kejadian yang relevan dengan identitas fenomena. 3. Ulasan. Komentar atau penilaian tentang konsekuensi atas kejadian yang dipaparkan sebelumnya. Ulasan biasa juga disebut dengan kesimpulan. Nah, itu Nak ya. Jadi ada 3 struktur teks eksplanasi. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak, Bu. Tidak ada? Kalau tidak ada berarti kalian sudah paham. Kita lanjut ke materi mengenai pola pengembangan teks eksplanasi. Siapa yang bisa? Pola pengembangan teks eksplanasi. Pengembangan kausalitas dan kronologis, Bu. Nah, jadi ada 2 ya. Ya benar, Serina. Jadi ada kausalitas dan kronologis. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan kausalitas dan kronologis? Siapa yang bisa?
Ya, Gus Nur. Kalau kausalitas pola pengembangan sebab akibat contoh konjungsinya karena sebab akibat sehingga oleh sebab itu. Sedangkan kronologis pola pengembangan berdasarkan urutan waktu contoh konjungsinya. Kemudian setelah, lalu, sebelum, akhirnya, saat, dan ketika. Nah, benar ya. Jadi kausalitas itu pola pengembangan berdasarkan sebab akibat. Sedangkan kronologis itu berdasarkan urutan waktu ya, berdasarkan tadi yang disebutkan dengan konjungsinya masing-masing. Nah, itu pola pengembangan teks eksplanasi. Jadi kita lihat dulu. Nah, ini pola pengembangan teks eksplanasi. Coba yang laki-laki dulu baca. Coba si Rasya, bahasa Rasya. Pola pengembangan teks eksplorasi, pola kausalitas sebagai akibat sebab. Pola ini merupakan pengembangan teks eksplorasi dengan susunan sebab akibat sebagai gagasan utama, sedangkan akibat sebagai gagasan pengembangannya. Hal ini berlaku sebaliknya dalam akibat sebab. Konjungsi yang menyatakan hubungan sebab akibat, misalnya karena sebab akibat sehingga oleh sebab itu, oleh karena itu. Pola kronologis, pola ini menyajikan pengembangan tes eksplanasi secara kronologis, yaitu berdasarkan urutan waktu. Konjungsi yang menyatakan urutan waktu, misalnya lalu, kemudian, setelah, sebelum, akhirnya, saat, ketika. Ini ya pola pengembangan teks eksplanasi. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Kalau tidak ada, kita menulis teks eksplanasi. Nah, sebelum menulis teks eksplanasi, kita akan membahas tentang langkah-langkah dalam menulis teks eksplanasi. Siapa yang tahu apa langkah-langkah teks eksplanasi? Yo, Atika apa ya? Menentukan topik dan menyusun kerangka teks, Bu. Nah, Atika pendapatnya menentukan topik dan menyusun kerangka teks. Ya, itu pendapat Atika. Ada tidak pendapat yang lain? Hai, Bu. Ya, Monica. Selain menentukan topik dan menyusun kerangka karangan, mengumpulkan bahan penelitian dan pendapat yang terkait dengan kejadian yang akan ditulis dan mengembangkan kerangka, Bu. Nah, ada dua pendapat lagi yang ditambahkan oleh Monica, yaitu mengumpulkan bahan dan mengembangkan kerangka. Ya, jadi ada 4 langkah-langkah dalam menulis sebuah teks eksplanasi. Nah, di sini Ibu ada video yang ingin Ibu tampilkan, sebuah video pembelajaran, Nak ya. Nanti kalian bisa ini ya, Ibu tampilkan video pembelajaran tentang teks eksplanasi. Apakah tadi pendapat kalian tadi benar ya? Jadi kita lihat dulu video pembelajarannya. Menulis teks eksplanasi. Dalam penyusunan teks eksplanasi umumnya bertolak kronologis ataupun kausalitas. Secara umum, teks eksplanasi dimulai dengan identifikasi fenomena, kemudian rangkaian peristiwa, dan diakhiri dengan ulasan atau penyimpulan. Perhatikan langkah-langkah penyusunannya sebagai berikut. Langkah pertama yaitu menentukan topik atau suatu kejadian yang menarik tetapi perlu dikuasai dan aktual. Langkah kedua yaitu menyusun kerangka teks, yakni dengan mengembangkan topik utama ke dalam rincian-rincian topik yang lebih spesifik. Topik-topik itu dapat disusun dengan urutan kronologis atau kausalitas. Untuk memudahkan dalam menyusun kerangka teks, kamu dapat menggunakan contoh tabel berikut ini. Selanjutnya, langkah ketiga yaitu mengumpulkan bahan berupa fakta atau pendapat para ahli terkait
dikenalkan dengan kejadian yang dituliskan dari berbagai sumber, misalnya melalui observasi lapangan ataupun dengan studi literatur. Langkah terakhir yaitu mengembangkan kerangka yang telah disusun menjadi teks eksplanasi yang lengkap dan utuh dengan memperhatikan struktur bakunya, yaitu identifikasi fenomena atau kejadian, kemudian proses kejadian dan ulasan. Perhatikan pula kaidah kebahasaan yang berlaku pada teks eksplanasi. Demikianlah langkah-langkah dalam menyusun teks eksplanasi. Tadi ya, video pembelajaran mengenai teks eksplanasi. Berarti benar ya pendapatnya teman kalian tadi bahwa ada 4 itu langkah-langkah dalam menulis teks eksplanasi. Yang pertama tadi apa? Menentukan topik. Ya, menentukan topik. Yang kedua, menyusun kerangka karangan. Yang ketiga, mana suaranya? Yang ketiga, mengumpulkan bahan. Yang keempat, mengembangkan kerangka ya. Nah, itu merupakan langkah-langkah dalam menulis teks eksplanasi. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak, Bu. Nah, itu teman kamu ada. Ya, silakan. Saya mau tanya, Bu, kalau kita menulis teks eksplanasi apakah kita tetap Nah, temannya tanya, kalau kita mau membuat teks eksplanasi, apakah kita tetap mengikuti struktur yang baku? Nah, ada yang bisa jawab? saya, Bu? Nah, yuk silakan. Iya, Bu, struktur teks eksplanasi harus diperhatikan, nanti akan sulit dipahami jika teks eksplanasinya tidak terstruktur. Iya, harus nak ya, harus masih tetap ada identifikasi fenomena, ada rangkaian peristiwa, kemudian ada ulasan. Karena nanti ide-idenya jelas kalau kita ada strukturnya sebuah teks itu, ya. Jadi juga bisa membedakan dengan teks-teks yang lain. Ya, jadi tetap dipakai ya. Si Husnul ya, tetap dipakai nak ya. Nah, jadi tetap kalau membuat teks eksplanasi itu harus memperhatikan 3 struktur tadi. Nah, sampai sini ada pertanyaan lagi? Tidak, Bu. Nah, kalau tidak ada, Ibu kemarin sudah membagi kelompok kalian ya pada pertemuan yang lalu. Tapi Ibu ingatkan lagi. Nah, ini kelompok diskusi kalian kita bagi menjadi 3 kelompok. Nah, ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, sekarang Ibu silakan kalian bergabung dengan kelompoknya masing-masing ya. Ada kelompok 1 Dwi, ada Maila, Rasya, Nia, Nadia. Kemudian kelompok 2 Cindy, Saprianto, Septi, Sera, Atika, dan kelompok 3 itu Serina, M. Agung, Monika, Ratna, Husum, Fatima. Ya, silakan nak bergabung dengan kelompoknya. Bisa di ini apa? Mejanya disatukan bisa, biar bisa kerja kelompok. Di sini saja, di sini kelompok 1. Ini jadikan 1 mejanya. Kelompok 1 ya. Di sini kelompok 2. Di sana kelompok 3. Jadi bergabunglah dengan kelompoknya. Mana kelompok 1 pindah ke sini, mana kelompok 2 pindah ke sini, mana kelompok 3 pindah ke sana. Oke? Ya, bergabung dengan kelompoknya. Ini geser. Sudah siap ya? Nah, sekarang nanti Ibu bagikan LKPD ya, lembar kerja peserta didik. Tapi lihat dulu tugasnya yang harus kalian kerjakan. Nanti LKPD-nya di situ ada fenomena alam, ya, itu mengenai proses terjadinya gerhana bulan. Nanti ada di LKPD itu.
kemudian juga ada gambar pelangi, ya. Nah ini tugas kalian nanti. Tentukan struktur teks eksplanasi yang berjudul proses terjadinya gerhana bulan. Kemudian yang kedua, tentukan pola pengembangan teks eksplanasi yang berjudul proses terjadinya gerhana bulan. Dan yang ketiga, buatlah teks eksplanasi tentang proses terjadinya pelangi dengan memperhatikan langkah-langkah membuat teks eksplanasi dan struktur teks eksplanasi. Nah itu yang akan kalian kerjakan nanti. Jadi sekarang kita dulu LKPD-nya. Ini untuk kelompok 1. Di sana kelompok 1 tadi ya. Ini kelompok 3. Kalian baca terlebih dahulu, kalian buat nama kelompok dan nama-nama kalian di sana dicatat. Silakan perhatikan LKPD-nya. Silakan perhatikan LKPD-nya. Ya. Ada beberapa pertanyaan, ada 3 pertanyaan yang harus kalian kerjakan. Itu dibagi nak ya, ada yang mencari struktur, ada yang mencari pola pengembangannya, dan juga ada yang menulis teks eksplanasi. Ya, kalian bawa kan sudah referensinya kemarin yang sudah Ibu informasikan kan? Nah sekarang silakan kerjakan. Kelompok 1 ada kendala? Tidak Bu. Tidak. Kelompok 2, kelompok 3? Tidak Bu. Tidak Bu.
nanti nilainya bagus. Kalau anak-anak yang aktif nilainya bagus Ibu kasih. Jadi harus aktif. Siapa yang aktif? Siapa yang mampu bisa bekerja sama dengan temannya? Nah, itu nilainya bagus itu. Sudah ya? Selesai ya diskusinya ya? Kita presentasikan ya. Dimulai dari kelompok 1 dulu. Siapa yang mau mewakili kelompok 1 maju ke depan? Sini, Maila yang mewakili kelompok 1 boleh. Sini Maila. Nah, sini. Suaranya yang keras nak ya. Tentukan struktur teks eksplorasi yang berjudul proses terjadinya gerhana bulan. Gerhana bulan merupakan saat Gerhana bulan, strukturnya nak. Strukturnya mana strukturnya? Nah, dengar ya pendapat temannya ya, pendapat dari kelompok 1 ya. Nah, gerhana bulan merupakan satu peristiwa yang terjadi bahwa sebutkan saja strukturnya mungkin ya untuk kita tidak terlalu lama nak ya. Karena kita nanti sudah akan mengerjakan tugas individu juga. Ya. identifikasi fonema, rangkaian kejadian. Identifikasi fenomena dari kelompok 1 itu ada pada paragraf berapa nak? Paragraf 1. Nah, sebutkan seperti itu. Gerhana bulan merupakan peristiwa yang terjadi bahwa kedudukan matahari, bumi dan bulan berada pada satu lurus, sehingga bayangan bumi menutupi bagian sabun keseluruhan bulan. Proses terjadinya gerhana bulan ini merupakan saat bumi berada di antara matahari dan juga bulan pada satu garis yang sama. Hal ini mengakibatkan sinar matahari tidak sampai ke bulan karena terhalang oleh bumi. Proses terjadinya gerhana bulan. Rangkaian kejadian. Paragraf 2 dan 3. Gerhana bulan ini bisa terjadi karena pada saat bumi berada di antara matahari dan juga bulan. Dalam proses terjadi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Pada hal ini demikian, bumi akan menghalangi sinar matahari yang menuju ke bulan, sehingga permukaan bulan akan menutupi oleh bayangan bulan. Proses terjadinya gerhana bulan ini lebih lama jika dibandingkan dengan matahari, meskipun perbedaan waktunya hanya beberapa menit saja. Seperti halnya gerhana matahari, proses terjadi gerhana bulan ini merupakan berikut. 1. Dimulai ketika bulan yang bersinar terang tiba-tiba tertutup sedikit demi sedikit oleh bayangan hitam. Bayangan hitam tersebut tidak lain dan tidak bukan adanya bayangan dari bumi sendiri. 2. Setelah itu lama-kelamaan bulan yang pula terjadi akan tertutup semakin lama semakin banyak hingga bulan. hanya terjadi
setelah mulai menjadi lama-kelamaan bulan akan tampak menghilang karena tertutup penuh oleh bayangan bumi. Ketika saat inilah kita tidak dapat melihat bulan dan bulan seperti menghilang. 4. Setelah bulan tertutup semua dan tampak seperti menghilang, kemudian kita akan menyaksikan bulan kembali muncul dari arah yang pertama kali bulan itu menghilang. Munculnya ini dimulai dari bentuk bulan tersebut sabit. Setelah itu bulan tersebut semakin lama akan semakin kelihatan dan menjadi setengah, dan semakin lama akan semakin utuh sehingga tampak lagi seperti semula. Ulasan paragraf 4. Setelah beberapa proses terjadinya gerhana bulan ini dari awal hingga akhir gerhana bulan sendiri ketika terjadinya akan membutuhkan waktu beberapa menit hingga beberapa jam lamanya. Ketika terjadi gerhana bulan ini, masyarakat biasanya akan menyaksikan dari menghilangnya bulan dari bagian sedikit sampai munculnya bulan kembali hingga utuh seperti sedia kala. Pola pengembangan probabilitas. Bukti atau alasan. Karena teks yang berjudul proses terjadinya gerhana bulan dikembangkan dengan susunan sebab akibat dan ditandai dengan konjungsi probabilitas seperti Ya. Terima kasih kelompok 1. Silakan duduk kembali, Nak. Nah, kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Nah, benar ya, kelompok 1 tadi sudah dijelaskan sekali, dibacakan ya. Tepat sekali. Itu tadi ada paragraf 1, yaitu apa tadi? Identifikasi fenomena. Paragraf 2 dan 3 ada di struktur rangkaian peristiwa. Yang keempat tadi ulasan. Itu menurut pendapat kelompok 1. Nah, sekarang kita minta dulu kelompok 2 untuk mempresentasikan hasilnya. Ya, silakan, Nak. Siapa yang mau mewakili kelompok 2? Silakan, ya. Nah, ini dari kelompok 2 ya. Ya. Teman-teman, saya akan mendiskusikan hasil diskusi dari kelompok 2. Identifikasi fenomena ada di paragraf 1. Rangkaian kejadian ada di paragraf 2 dan 3. Ulasan ada di paragraf 4. Pola pengembangan kausalitas, bukti atau alasan. Karena teks yang berjudul proses terjadinya gerhana bulan dikembangkan dengan susunan sebab akibat dan ditandai dengan konjungsi kausalitas sebab demikian. Proses terjadinya pelangi atau biasa disebut dengan biang lalang merupakan kejadian alam karena adanya kegiatan cahaya matahari. Ada beberapa macam warna yang ada pada pelangi. Warna tersebut bersatu, berjajar dan tampak membentuk sudut 180 derajat. Pelangi juga sering dianggap sebagai gejala optik. Secara umum, bentuk pelangi hitam seperti bentuk yang pada masing-masing ujungnya menuju pada titik yang berbeda. Titik tersebut disebut dengan titik kaliber yang muncul ketika hujan ringan datang. Terkadang kita juga bisa menjumpai pelangi di air terjun yang deras. Kemunculan pelangi disebabkan oleh pembiasan dan penyimpangan cahaya yang menjauhi partikel. Saat matahari terbenam, langit akan memerah karena cahayanya sudah matahari yang melalui atmosfer yang lebih tebal dibandingkan situasi matahari di siang hari. Pelangi hanya dapat dilihat pada hari yang cerah, yang artinya tidak dapat menyaksikannya pada malam hari maupun kondisinya mendung. Dari sini dapat ditemukan bahwa pelangi adalah fenomena alam disebabkan oleh cahaya yang membias. Sekian diskusi dari kelompok 2 untuk itu. Nah, itu dari kelompok 2. Kita beri aplaus dulu. Itu tadi dari kelompok 2. Sekarang kelompok yang lain, kelompok 3, silakan siapa yang mau mewakili? Demikianlah teman-teman, saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Identifikasi fenomena terdapat pada paragraf pertama. Rangkaian kejadian terdapat pada paragraf kedua dan ketiga. Lalu
ulasan terdapat pada paragraf 4. Pola pengembangan kausalitas kami sependapat dengan kelompok 2 dan yang terakhir Pendapat dengan kelompok 2 sebutkan apa pendapatmu? Coba. Ya. karena teks yang berjudul proses terjadinya gerhana bulan dikembangkan dengan susunan sebab, akibat, dan ditandai dengan konjungsi kualitas seperti sebab sehingga. Ya. Lalu saya akan membacakan teks ulasan hasil Teks diskusi. eksplanasi. Teks eksplanasi hasil diskusi dari kelompok 3. Proses terjadinya pelangi. Pelangi atau bisa disebut dengan biang alam merupakan kejadian alam karena adanya pembiasaan cahaya matahari. Ada beberapa macam warna yang ada pada pelangi. Warna tersebut bersatu, berjajar, dan tampak membentuk sudut 180 derajat. Pelangi juga sering dianggap sebagai gejala optik. Secara umum, bentuk pelangi sama seperti bentuk busur yang pada masing-masing ujungnya menuju kepada titik yang berbeda. Titik tersebut disebut dengan titik horizon yang muncul ketika hujan ringan datang. Terkadang kita juga bisa menjumpai pelangi di air terjun yang deras. Kemunculan pelangi disebabkan oleh pembiasaan dan penyimpangan cahaya menjauhi partikel. Saat matahari terbenam, langit akan memerah karena adanya sinar matahari yang melalui atmosfer yang lebih tebal dibandingkan situasi matahari di siang hari. Pelangi hanya dapat dilihat pada hari yang cerah, yang artinya kita tidak dapat menyaksikannya pada malam hari walaupun kondisinya mendung. Dari sini dapat disimpulkan bahwa pelangi adalah fenomena alam yang disebabkan oleh cahaya yang membias. Terbentuknya pelangi diawali dari cahaya matahari yang melalui titik-titik hujan yang kemudian dibiaskan ke tengah titik-titik hujan tersebut. Kejadian tersebut menyebabkan cahaya putih berubah menjadi beberapa warna spektrum. Fenomena pelangi dapat kita lihat pada saat terjadi hujan ketika matahari bersinar dari arah yang berlawanan dari kita menghadap. Oleh karenanya, posisi kita berpijak harus berada di antara matahari dan tetesan air hujan yang mana matahari berada di belakang kita. Penjelasan sederhananya seperti ini. Kita bertindak sebagai pengaman, sedangkan matahari dan pusat bujur pelangi bertindak sebagai objek. Dengan keadaan tersebut, warna-warni pelangi yang indah dapat kita saksikan secara langsung. Warna pelangi yang akan muncul diantaranya merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ya, itu pendapat kelompok 3. Ya, kita semua sudah tampil, sudah mempresentasikan, terus sudah menulis tentang teks eksplanasi yang berjudul proses terjadinya pelangi ya. Sudah pernah lihat pelangi, Nak? Sudah. Kapan muncul pelangi ya? Kapan kalian itu melihat pelangi? Nah, biasanya setelah hujan ya. Setelah hujan, cuacanya kembali cerah, timbul pelangi. Warna-warni. Bagus ya pelangi itu ya. Nah, sekarang kalian juga sudah menulis teks eksplanasi tentang pelangi. Nah, tadi ada beberapa pendapat kelompok kalian. Sekarang kita satukan pendapat ya. Apa saja strukturnya, polanya, dan juga apa tulisan tentang teks eksplanasi yang berjudul pelangi. Coba kalian perhatikan. Ya. Ini yang kalian kerjakan tadi. Nah, ini struktur teks eksplanasi yang kalian tentukan tadi, yang berjudul tentang apa? Judulnya? Proses terjadinya gerhana bulan ya. Nah, ini yang paragraf pertama itu adalah identifikasi fenomena. Benar tadi ya, semua kelompok menjawab ini. Kemudian rangkaian kejadian atau peristiwa itu ada paragraf 2 dan
3. Kemudian ulasan ada pada paragraf 4. Tadi Ibu perhatikan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 jawabannya sama. Benar, bagus sekali. Kemudian nah ini pola pengembangannya. Pengembangan teks eksklamasi. Ntar nak ya. Nah ini pola pengembangan teks eksklamasi. Ya. Jadi pola pengembangannya tadi benar. Tadi kelompok 1 menjawab kausalitas, kelompok 2 juga, kelompok 3 juga. Ya. Buktinya juga sama, tapi kelompok 1 tadi tidak lengkap. Ya, tidak ada konjungsinya. Kelompok 2 tadi konjungsinya menemukan 1. Nah, kelompok 3 yang tepat. Sekarang kita tepuk tangan dulu buat kelompok 3. Kelompok 3 yang tepat ya, yang benar tadi. Dia lengkap, konjungsinya ada sehingga dan sebab, karena di situ memang banyak konjungsi sehingga dan sebab yang kita temukan. Ya. Sampai sini ada pertanyaan anak-anak tentang diskusi kita? Ada? Oh, ini tentang yang pelangi. Nah, kalian tadi sudah bagus-bagus menulisnya. Kalian mungkin membawa ini ya, sudah ada referensi dari rumah ya. Ini proses terjadinya pelangi, nak ya. Nah, ini proses terjadinya pelangi. Benar tadi tuh. Itu saja mungkin diskusi kita hari ini ya. Terima kasih kalian sudah aktif semua dalam diskusi. Ya, tadi. Nah, sekarang kita mengerjakan tugas individu. Tapi sebelum kita mengerjakan tugas individu, sebaiknya kita simpulkan dulu pelajaran hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran hari ini? Ya, silakan. Struktur teks eksplanasi terbagi 3. Yang pertama, identifikasi fenomena, rangkaian peristiwa, dan ulasan. Ya, Pengembangan teks eksplanasi Ya. ada 2 pola, yaitu kausalitas dan kronologis. ya, benar. Nah, teman kamu tadi ada mengatakan bahwa kesimpulan kita hari ini struktur teks eksplanasi ada 3, ya. Identifikasi fenomena, rangkaian peristiwa, dan juga ulasan. Kemudian pola pengembangannya ada 2, kausalitas dan kronologis. Ada yang bisa menambahkan? Ada satu lagi yang belum disimpulkan. Oh iya, silakan. Langkah-langkah menulis teks eksplanasi: yang pertama menentukan topik, yang kedua menyusun kerangka teks, mengumpulkan bahan, dan mengembangkan kerangka. Nah, itu ya. Jadi lengkap itu langkah-langkah menulis teks eksplanasi. Nah, ini kalian bisa lihat kesimpulan hari ini. Ya. Coba si Husnul coba baca Husnul ini kesimpulan pelajaran kita hari ini. Kesimpulan pelajaran hari ini: struktur teks eksplanasi 1. Identifikasi fenomena, 2. Rangkaian peristiwa, 3. Ulasan. Pola pengembangan teks eksplanasi: 1. Kausalitas, 2. Pola kronologi. Langkah-langkah menulis teks eksplanasi: 1. Menentukan topik atau tujuan yang menarik dan aktual, 2. Menyusun kerangka teks dengan mengembangkan topik utama, 3. Mengumpulkan bahan penelitian atau pendapat para ahli terkait dengan kejadian yang dituliskan dari berbagai sumber, 4. Mengembangkan kerangka yang telah disusun menjadi teks eksplanasi yang lengkap dan utuh dengan memperhatikan struktur kasus. Nah, itu kesimpulan pelajaran kita hari ini ya. Nah, sekarang kalian Ibu berikan tugas individu. Ya, kalian kerjakan, nanti kalian kumpulkan. Ibu ingin tahu, paham nggak kalian dengan pelajaran kita hari ini? Jadi, ini tugasnya. Biarlah posisinya seperti ini, ya. Biarlah posisi seperti ini. Kalian kerjakan ini. Nah, di sini ada Ibu tampilkan tentang fenomena alam yang berjudul banjir, ya. Nah, ini. Di sini kalian tentukan struktur dan pola pengembangannya. Ya. Ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak ada, silakan kerjakan sekarang.
Ya, nanti dikumpulan. Silakan kerjakan sekarang. Ini ada fenomena alam ya, yang lanjut. Kalian tentukan struktur dan pola pengembangannya. Ini tugas individu, ya, bukan kelompok. Ini tugasnya sendiri-sendiri. Buat di buku latihan ya. Buat di buku latihan. Saprianto mana bukumu ada? Nah, kerja mana? Kerjakan. Duduknya yang benar, Saprianto. Duduknya itu yang benar. Nah, maluan Saprianto ya. Malu Saprianto. Sudah selesai anak-anak? Kalau sudah selesai, bisa dikumpulkan. Ketua kelas kumpulkan atau setiap ketua kelas saja yang mengumpulkan. Coba Rasya kumpulkan Rasya tugasnya, sudah kan? Sudah ya. Rasya kumpulkan tugas teman-temannya. Terima kasih Rasya. Nah, sudah tugas individu kalian. Sekarang Ibu ingin menginformasikan kepada kalian untuk pertemuan berikutnya. Ya, pada pertemuan berikutnya kita akan materi kita tentang teks berita. Jadi kalian bisa membaca dulu, mencari referensi mungkin ke perpustakaan atau di internet ya tentang teks berita itu apa ya. Jadi nanti kita bisa membicarakannya pada pertemuan minggu yang akan datang. Nah, sebelum Ibu tutup pembelajaran kita hari ini, bagaimana Mak pembelajaran kita hari ini? Berkesan, Bu. Oh, berkesan. Apa lagi? Menarik, Bu. Menarik. Alhamdulillah. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua. Ya, sebelum diakhiri sebaiknya kita
kita berdoa terlebih dahulu. Nah, coba ketua kelas, siapa yang memimpin doanya? Marilah teman-teman kita membaca doa menurut kepercayaan agama masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Doa anak-anak. Akhirnya doa tadi yang ditutup ketua kelas kita ya. Terakhir pula pembelajaran bahasa Indonesia pada hari ini. Dan ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.